Suami yang menghinakan istrinya, pasti dia akan lebih hina karena sudah menghinakan ayat Allah. Istri yang memuliakan suaminya, pasti akan terlebih utama mulia karena dia sudah memuliakan ayat Allah. Satu itu. Dua, an khalaqalakum min anfusikum, dari diri kamu. Jadi istri kita itu dari diri kita, kita itu dari diri suami kita. Seperti ini jempol saya dari diri saya. Kalau jempol saya potong pakai pisau, pakai golok, maka yang sakit bukan hanya jempol, saya juga ikut sakit. Kenapa? Karena jempol ini dari diri saya. Tangan kiri ini dari diri saya. Saya kasih jam tangan yang bagus, bukan hanya tangan saya juga ke bawah bagus. Pundak ini dari diri saya. Ketika saya pasang sorban yang bagus, bukan hanya pundak saya juga ikut bagus. Pun demikian, istri kita dari diri kita, suami kita dari diri kita. Kalau kita menghinakan istri kita, yang hina kita bukan hanya istri kita. Kalau kita memuliakan istri kita, yang mulia bukan hanya istri kita, kita juga terbawa mulia. Saya sebelum kesini sengaja membelikan dulu baju baru untuk istri saya. Kenapa? Karena besok tanggal 10 Muharram sunnah seorang suami, seorang orang tua memberikan nafkah lebih, kata Nabi, kepada keluarganya. Tapi saya kalau memberikan baju pasti yang mahal. Kenapa? Karena dia adalah satu ayat Allah, dua dia adalah dari diri saya, istri saya itu dari diri saya. Makanya kalau istri saya lagi jemur baju, pasti ibu lewat bilang ke anaknya, lihat baju istri Ustaz siapa semuanya pada bagus. Jadi yang dipuji bukan hanya istri saya juga terpuji. Bayangkan kalau saya beli bajunya adalah jelek, maka yang dikatakan, lihat baju istri Ustaz siapa jelek, jadi saya juga terbawa jelek. Jadi yakinilah bahwa pasangan kita, suami kita, istri kita dari diri kita. Kita memuliakannya, kita menafkahinya, kita melayaninya, maka kita yang terbawa mulia. Kita menghinakannya, kita mengabaikannya, kita tidak tanggung jawab kepadanya, maka kita yang pertama kali hina. Tiga, an khalaqalakum min anfusikum ajwaza. Nah, disinilah permasalahan rumah tangga bermula. Ajwaza itu artinya berpasangan. Jadi kalau nikah artinya adomu bersatu. Kalau ajwaza artinya berpasangan. Dan cuma kita sering salah menerjemahkan berpasangan. Berpasangan itu bukan sama, tapi berpasangan itu beda. Kita ulangi, berpasangan itu bukan sama, tapi berpasangan itu beda. Sepatu yang satu pasang itu, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Justru kalau dua-duanya belok kanan, itu sepatu tidak berpasangan. Itu sepatu kalau bahasa Bandung apa? Sisirangan. Pulpen dan tutupnya berpasangan, pulpennya panjang, tutupnya pendek, tidak sama. Baju yang saya pakai sekarang, ini hasil berpasangan antara jarum dengan kain. Jarum yang kokoh kuat, kain yang lembut. Andailah sama, jarumnya selembek kain, tidak akan bisa ada baju. Andailah sama, kainnya kuat jarum, tidak akan ada pakaian. Justru adanya pasangan dengan pakaian, dengan berpasangannya lembutnya kain dengan kerasnya jarum. Nasi yang kita makan adalah hasil pertanian karena berpasangan. Kuatnya cangkul dan gempurnya tanah. Andai tanahnya kuat seperti cangkul, tidak akan ada pertanian. Andailah cangkulnya gembur seperti tanah, hancur, tidak akan ada pertanian. Justru berpasangan itu berbeda. Nah, maka nanti Teh Ulpah dan Kang Aldi itu berbeda. Arti aju aja berpasangan, tapi artinya beda. Kang Aldi adalah laki-laki, Teh Ulpah adalah perempuan. Apa bedanya? Satu, maaf kalau agak menyakiti hati. Perempuan itu menutup tangan, laki-laki itu membuka tangan. Perempuan itu pelit, laki-laki itu dermawan. Mana buktinya? Kalau kita jadi panitia Agustusan, kalau kita jadi panitia burudan, datang ke satu rumah, diterima oleh suaminya, pasti ngasihnya 50.000, pasti ngasihnya 10.000. Tapi kalau kita datang ke satu rumah, yang terima adalah ibunya, istrinya, pasti yang kita terima hanya 20.000. Itu juga minta kembalian 15.000. Itu asli. Nah, kita kalau belanja dulu dengan orang tua kita, enak dengan bapak, dengan laki-laki tidak
tidak nawar, tidak lama. Kalau dengan ibu beda lagi, nawar lama. Tapi itu bukan berarti kekurangan perempuan, bukan berarti kelebihan laki-laki. Perempuan sengaja oleh Allah ditutup tangannya supaya bisa menyimpan dan menjaga harta suami. Suami ini oleh Allah diciptakan karakternya membuka tangan supaya tidak pelit kepada perempuan. Dua perbedaan laki-laki dan perempuan itu di dalam telinga pendengaran. Laki-laki itu kurang dengar, perempuan itu peka telinganya. Maka silahkan, kalau pagi-pagi bapak-bapak sedang nonton berita, pasti volumenya tinggi, 80. Datang ibu-ibu, istrinya dari dapur langsung diambil remote, pasti dikecilin. Karena kata ibu-ibu terlalu keras, padahal kata bapak-bapak sudah cukup. Jadi dengan adanya majelis ini kita harus pahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah beda. Yang ketiga, perbedaannya adalah beda di dalam sikap. Kalau kita sekarang atau mau mudik, kalau malamnya ibu-ibu semua mempersiapkan. Beda dengan bapak-bapak, diam saja. Padahal di otaknya sudah dipersiapkan. Beda kan di dalam sikap atau belanja. Bapak-bapak mau kemana? Saya mau beli sendal. Masuk, bayar, beli, bayar, pulang. Udah, ibu-ibu tidak seperti itu. Perempuan tidak seperti itu. Masuk, muter, ganti toko, muter, ganti toko, muter, kembali ke toko yang pertama, baru bayar. Nah, kita sebagai suami, kita sebagai bapak-bapak, jangan sampai kesal kepada istri yang belanjanya lama. Karena kita dan istri diciptakan beda. Istri selama masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Untuk suami selama bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ibu-ibu juga jangan sampai kesal kepada suami yang tidak memilih. Datang, ambil, bayar, pulang. Jangan dipaksa suami untuk berkeliling. Karena kita kaum laki-laki maunya yang simpel. Dan banyak. Ada satu buku dari Inggris dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menguak perbedaan antara laki-laki dan perempuan 700 halaman. Tapi intinya nanti kalau lupa dengan Kak Amin ada percekcokan, ada beda pendapat, maka harus sadar bahwa itu laki-laki, itu perempuan, kita laki-laki, beda dalam sudut pandang, beda dalam keinginan, bahkan beda dalam visi. Apa tujuan aja hubungan pernikahan ini? Lintas kudu supaya sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Rumah itu bahasa Arabnya baitun, atau rumah juga bisa dikatakan syakan maskan. Kan sama dengan sakinah, sin kaf nun. Kalau kita sedang macet di Bekasi, masuk rumah istirahat tenang. Nah, sebetulnya rumah tangga itu harus menenangkan seperti rumah. Pisau bahasa Arabnya sikir, sin kaf nun, sama dengan sakinah. Ayam kalau dibiarkan itu lari-lari kemana-mana. Datangkan pisau, sembelih, langsung diam. Pun demikian, kita itu sebelum menikah itu gelisah, pikiran kemana-mana. Apalagi menghadapi Idul Fitri, pasti ditanya oleh tetangga, pasti ditanya oleh keluarga, mana calonnya, mana, nah gitu. Tapi kalau sudah menikah, nah cuman tujuan menikah itu sakinah, tenang. Tapi kenapa sekarang di rumah-rumah tidak ada ketenangan? Bapak-bapak nongkrongnya di luar, di pos ronda karena di rumah tidak ada ketenangan. Ibu-ibu nongkrongnya dengan arisan karena di rumah tidak ada ketenangan. Bahkan tidak sedikit banyak di rumahnya yang kumpul, piring terbang, pasean ini helm terbang. Nah, itu kenapa tidak ada sakinah? Karena tidak mengamalkan dua modal dari Allah. Lintas kuno ilaiha, apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lihat, wa ja'ala, dan dijadikan. Berarti modal untuk sakinahnya wa ja'ala bainakum, satu mawaddah, dua rahmah. Nah, jadi kalau kita mau sakinah, mau tenang di rumah tangga, atau sekarang rumah tangga kita acak-acakan, atau rumah tangga kita sekarang kacau, berarti kita belum mendapatkan dua tersebut. Satu, mawaddah. Apa itu mawaddah? Kosongnya hati dari niat menyakiti dan kosongnya hati dari melihat kekurangan pasangan. Kita ulangi, apa itu mawaddah? Kosongnya hati dari niat menyakiti dan kosongnya hati dari melihat kekurangan pasangan. Jangankan menyakiti, niat untuk menyakiti tidak ada. Nah itu, Kang. Jadi akan ke Teh Ulpah nanti, kalau ada mawaddah, jangankan menyakiti, niat untuk menyakiti itu tidak ada. Contoh, saya punya anak, apakah saya mau membunuh anak, menyembelih anak? Tidak. Apa itu? Itu mawaddah.
Kedua, arti mawadah itu adalah kosongnya hati dari melihat kekurangan pasangan. Jadi kekurangan pasangan kita tidak lihat. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Makanya santri pernah berkata, hidup bukan untuk mencari orang yang sempurna untuk dicintai, karena memang tidak ada. Tapi hidup adalah untuk mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Kita ulangi, hidup bukan untuk mencari orang yang sempurna untuk dicintai, karena memang tidak ada. Tapi hidup adalah untuk mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Teumah pasti ada kekurangan. Suami teumah pasti ada kekurangan. Nah, disinilah mawadah berperan. Kosongnya hati dari melihat kekurangan pasangan. Kadang pintar tapi tidak cantik, kadang cantik tapi tidak kaya, kadang kaya tapi goreng akhlak, bagus akhlaknya tapi tidak kaya. Semua tidak ada orang yang sempurna. Nah, yang kedua, modal untuk rumah tangga sakinah itu adalah rahmah. Apa itu rahmah? Riqatun fil qalbi taqtani tafadula wal ihsan. Perih di dalam hati, melihat pasangan tidak berdaya sehingga mendorong supaya pasangan berdaya. Beres acara, ternyata teh upah sakit, perih di dalam hati. Akhirnya nyalakan mobil, bawa ke dokter. Kenapa ada dorongan bawa ke dokter? Itu didorong oleh dokter. Beres acara, ternyata teh upah adalah kehausan, langsung turun dari panggung, dari pelaminan, ambilkan botol. Kenapa mengambil botol? Itu didorong dari rahmah. Jadi rahmah itu adalah riqatun fil qalbi taqtani tafadula wal ihsan. Pak Ustadz, saya sudah berumah tangga lama, saya sudah tua, sudah tidak ada mawadah, yang ada sebel, sudah tidak ada rahmah, yang ada dendam kepada suami saya, kepada istri saya. Apakah saya harus cerai saja? Jangan. Kenapa jangan cerai? Karena ketika Nabi di Haji Wada, Nabi pernah berpesan, istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtuhumuhun nabi amanatillah. Wahai laki-laki, saling wasiati, saling nasihati tentang istri, tentang perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtuhumuhun nabi amanatillah. Karena engkau menerima, mengambil, menikahi perempuan bi amanatillah, sebagai amanah dari Allah, sebagai titipan dari Allah. Jadi Kang Adin sekarang ijab kabul dengan Bapak Upe, dengan Bapak Upah, itu dohir. Saya serahkan, saya nikahkan, saya terima, itu dohir. Hakikatnya sekarang Allah sedang berkata kepada Kang Adin, hei Kang Adin, saya titipkan amanah saya yang berupa upah, silahkan jaga. Jadi istri kita itu titipan dari Allah, istri kita itu amanah dari Allah. Guru saya pernah berkata dari Manujaya Tasik, suami yang menyakiti istrinya, tidak tanggung jawab kepada istrinya, pasti wafat secara su'ul khotimah. Silahkan buktikan di keluarga kita, buktikan di tetangga kita, buktikan di lingkungan kita. Suami yang menyakiti, suami yang tidak tanggung jawab kepada istri, kepada anaknya, pasti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi, idza du'iyati sa'ah fakta, idza du'iyatil amanah fakta dirusa'ah. Apabila amanah tidak dijaga dengan baik, apabila amanah ditelantarkan begitu saja, fakta dirusa'ah, tunggu kehancuran. Singkat cerita, istri kita, pasangan kita, satu adalah ayat Allah, dua adalah dari diri kita, tiga adalah berbeda, empat modalnya adalah mawadah dan rahmah. Tapi kalaupun mawadah dan rahmah tidak ada, tetap kita harus mempertahankan karena pasangan kita adalah amanah dari Allah. Maka sekarang ketika ijab kabul, akhirnya langsung mobil tuh itu nikah, saya terima ya Allah, di hati, di lidah kepada rumah, walau itu dan saya ridho terhadap amanah. Barakallahu